Pemain bola itu butuh gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dari itu saya sarankan kepada pemain Vietnam untuk pindah ke Liga Indonesia, bunyi pernyataan Phu Man Hai. Guys, tergiur gaji yang lebih layak, para pemain Vietnam berbondong-bondong hijrah ke Liga 1 Indonesia. Dan ini merupakan dari channel Sumar TV. Jangan lupa seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini guys. Wah, ternyata ya guys ya, berbondong-bondong pemain Vietnam untuk berhijrah, untuk mendapatkan kesempatan mereka yang melakukan aksi ataupun ingin berhijrah ke klub Liga 1 Indonesia. Apapun, kita akan sama-sama lihat bagaimana dan kenapakah pemain Vietnam ini berbondong-bondong berhijrah ke Liga 1 Indonesia. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini. Yuk guys. Đối với cá nhân bọn em thì em nghĩ cầu thủ thì tất cả chúng ta đều phải Tergiur gaji yang lebih tinggi. với bất kỳ Pemain Vietnam berbondong-bondong ke Liga Indonesia. thì những yêu cầu những vấn đề Tergiur dengan gaji tinggi, para pemain Vietnam berbondong-bondong ke Liga. Ahli sepak bola Vietnam cemburu dengan gaji selangit di Liga Indonesia dan sarankan pemainnya segera pindah. Segera pindah guys. Wow, ini ethical nih guys. Masih lagi baru 11 Juni 2023. Liga Indonesia. Ya, hal itu terjadi setelah ahli sepak bola Vietnam, Phu Man Hai, sarankan pemainnya untuk segera pindah ke Liga Indonesia untuk mendapatkan gaji yang menjanjikan. Saya sarankan pemain Vietnam untuk berkarya di Liga Indonesia. Gaji pemain Sebelumnya, yang Phu Man tertinggi. Hai mengatakan bahwa Liga Indonesia masih jauh di bawah Vietnam. Namun soal kesejahteraan pemain, mantan bintang timnas Vietnam itu dengan jujur mengakui kalau Liga Indonesia masih terbaik se-Asia Tenggara. Perlu diketahui, ranking Liga Indonesia berada jauh dari Vietnam, Thailand, dan tetangganya, Malaysia. Indonesia menduduki peringkat 26 Asia, sementara Vietnam berada di peringkat 14, Thailand peringkat 8, dan Malaysia 13. Meski berada jauh dari kedua negara tersebut, Indonesia mampu menggaji lebih tinggi para pemainnya. Bahkan sepak bola Indonesia juga menggaji tinggi perangkat sepak bola seperti wasit. Walaupun kita lihat banyak perbedaan ya dengan negara-negara se-Asia tadi, tetapi bagi saya apa yang admin ceritakan itu, dia mengatakan bahwa mereka layak ya untuk memberikan gaji yang sangat-sangat sesuai, cocok sekali, setimpal dengan penampilan apa yang diberikan oleh pemain-pemain yang mewakili klub-klub di Indonesia. Sehingga kan apa yang saya dapat lihat tadi, pemain-pemain Vietnam mereka sangat-sangat apa orang kata memberikan kejujuran bahwa mereka ingin berpindah ke klub Indonesia guys, karena melihat dari segi kesejahteraan, kestabilan sepak bola yang berada di Indonesia. Walaupun jauh dari segi kedudukan, tetapi itu bukanlah gambaran yang membuatkan Indonesia itu terbelakang ya dengan era orang kata pembangunan dan juga kesejahteraan sepak bola khususnya di Indonesia. Wow. Lihat hal ini, ahli sepak bola Vietnam itu cemburu dengan gaji selangit di Liga Indonesia dan sarankan pemainnya segera pindah ke Liga Indonesia. Pemain bola itu butuh gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dari itu saya sarankan kepada pemain Vietnam untuk pindah ke Liga Indonesia, bunyi pernyataan Phu Man Hai. Jika melihat gaji wasit, Liga Indonesia mampu menggaji wasit pertandingan sebesar 10 juta rupiah setiap kali memimpin pertandingan. Berbeda dengan Vietnam yang hanya mampu membayar sebesar 3 juta rupiah per laga. Melihat hal itu, gaji wasit Liga Indonesia tentu jauh lebih unggul 3 kali lipat dari gaji wasit Vietnam. Guys, wasit ya yang berada di Indonesia dibayar 10 juta rupiah. Tetapi wasit yang berada di mana tadi itu? Di Thailand ke di Vietnam kayak gitu ya. Hanya 3 juta saja rupiah guys dibayar. Saya pun terkejut guys. Tapi inilah ya benar-benarnya realita yang diceritakan oleh admin sebentar tadi. Ada orang kata perbedaan dari situ ya. Dengan hanya wasit saja pun sudah mengalahkan gaji-gaji pemain yang berada di Vietnam, seperti mana yang kita lihat pada kali ini guys. Ini benar-benar mengejutkan ya guys. Sementara Liga Malaysia hanya mampu membayar wasit sebesar 1 juta rupiah sekali pertandingan. Thailand sebagai liga yang peringkat lebih tinggi saja hanya dapat menggaji wasitnya sebesar 5 juta rupiah per pertandingan.
Nah, 5 melihat juta. kenyataan itu, Liga Indonesia mampu menggaji wasit begitu besar, begitu juga dengan para pemainnya. Itulah mengapa Fun Man Hai dengan mantap sarankan para pemain Vietnam untuk segera pindah ke Liga Indonesia agar bisa hidup layak. Memang tidak dijelaskan seberapa besar gaji pemain di Liga Indonesia. Tetapi melihat besarnya gaji wasit pertandingan, tentu Liga Indonesia juga mampu membayar tinggi para pemainnya. Itulah mengapa banyak pemain asing yang akhirnya hijrah ke Liga Indonesia, tak terkecuali nantinya banyak pemain Vietnam yang akan berbondong-bondong ke Liga Indonesia. Terbaru, Elias Dolah bek timnas Thailand yang resmi bergabung ke Bali United untuk menghadapi kompetisi Liga 1 2023 per 2024. Elias Dolah resmi diperkenalkan sebagai rekrutan anyar Bali United pada Selasa dalam kurung 6 Juni 2023 lalu. Elias Dolah adalah seorang pemain dengan posisi utama bek tengah. Posisi tersebut sesuai dengan kebutuhan Bali United. Dengan bergabungnya para pemain-pemain di Asia Tenggara ke Liga Indonesia, itu tidak luput dari peran Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu selalu mendorong Liga Indonesia lebih kompetitif supaya dapat melahirkan para pemain yang lebih baik ke depannya. Benar. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel Sumar TV. Kita sudah melihat ya bagaimana penjelasan daripada admin Sumar TV mengenai tentang gaji guys, gaji yang ada pada di Indonesia. Dikatakan pada kali ini pemain-pemain Vietnam berbondong-bondong untuk berhijrah. Ada niat guys, ada niat untuk berhijrah, karena kita dapat lihat juga tadi beberapa pelatih kayak gitu ya guys ya, pelatih ataupun tim manajer Vietnam mengatakan bahwa pergilah berhijrah ke Indonesia mengikuti liga-liga klub yang berada di Indonesia, setimpal dengan cara bermain dengan gaji demi kebutuhan kesejahteraan dan juga kestabilan hidup, keperluan hidup guys ya ketika berada di Indonesia. Kita lihat ya, wasit saja guys sudah dibayar tinggi ya di Indonesia, apalagi kalau pemain-pemain timnas Indonesia pasti akan diberikan gaji dengan lebih lumayan guys. Jadi bagi saya guys begini, apa yang saya dapat lihat, pembangunan yang berada di Indonesia khususnya sepak bola olahraga di Indonesia di bawah kepimpinan ketum PSSI yaitu Bapak Erick Thohir telah pun memberikan nafas yang baru, telah pun memberikan satu era ataupun pembaharuan yang mana kedepannya tuh lebih baik. Banyak rencana-rencana yang telah pun diprogramkan oleh Bapak Erick Thohir bersama dengan manajer-manajer yang baru PSSI, dan ini merupakan salah satu juga kesejahteraan dan juga kestabilan yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir. Bagi saya, Bapak Erick Thohir sangat-sangat berani, yakin, tegas dengan apa cara sekalipun demi pembangunan dan juga melahirkan pemain-pemain yang lebih baik di masa-masa akan datang. Apa yang dikatakan oleh Coach Shin Tae-yong ialah liga-liga di Indonesia perlu kompetitif, perlu kehadapan agar lebih banyak lagi kita melihat pemain-pemain yang akan lebih baik, lebih maju, dan pastinya akan memberikan saingan kepada pemain-pemain di Asia Tenggara, bahkan juga di Eropa. Karena kita dapat lihat begitu ramai sekali pemain-pemain timnas kita ini mewakili klub-klub di luar negeri Indonesia, bukan setakat dalam klub di Indonesia tetapi bahkan di luar negeri. Apapun menurut kalian bagaimana, itu merupakan pendapat Angkal. Insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang guys. Oh ya, jangan lupa like, comment, share, subscribe, tinggalkan komentar Anda di ruangan kolom komentar. Silakan tulis di ruangan kolom komentar. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.